wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jirdahila. Saya dari RA13 Manajemen dengan NIM 6120 1230 204 dari semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang komunikasi efektif dalam organisasi. Topik ini sangat penting karena komunikasi yang baik menjadi kunci kelancaran proses kerja, koordinasi tim, serta hubungan antar individu dalam organisasi. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi dalam konteks struktur organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai koordinasi, kolaborasi, serta dukung proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Komunikasi dalam organisasi bisa berupa formal, melalui jalur resmi seperti memo, email, rapat, dan informasi, obrolan santai, ataupun juga grup WhatsApp. Elemen dalam proses komunikasi. Yang pertama, pengirim, ataupun juga bisa disebut dengan sender, pihak yang memulai komunikasi. Adapun yang kedua itu pesan atau bisa disebut dengan message, isi dari informasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga yaitu saluran ataupun juga bisa disebut dengan channel, media atau cara komunikasi yang dilakukan. Yang keempat yaitu penerimaan ataupun juga bisa disebut receiver, pihak yang menerima pesan. Yang kelima yaitu umpan balik ataupun juga bisa disebut feedback, respon dari penerima terhadap pesan. Yang keenam yaitu gangguan ataupun juga bisa disebut noise, hambatan atau distori dalam penyampaian pesan. Tujuan komunikasi organisasi: menyampaikan informasi yang relevan, mengontrol perilaku anggota organisasi, menyediakan motivasi, mengekspresikan emosi, membangun budaya kerja dan identitas organisasi. Jenis-jenis komunikasi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal antara atasan dan bawahan. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal antara rekan kerja dalam satu level. Yang ketiga yaitu komunikasi diagonal antara unit berbeda tanpa memperhatikan jenjang. Yang keempat yaitu komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal. Hambatan komunikasi. Yang pertama yaitu perbedaan budaya dan bahasa. Yang kedua asumsi dan prasangka. Yang ketiga gangguan teknik ataupun juga bisa disebut dengan noise. Yang keempat yaitu gaya komunikasi yang tidak sesuai. Yang kelima, kurangnya kemampuan mendengarkan aktif. Ciri-ciri komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu jelas dan terstruktur. Yang kedua yaitu relevan dengan konteks original. Yang ketiga, dua arah dan terbuka terhadap umpan balik. Yang keempat yaitu empati dan saling menghargai. Yang kelima, menggunakan saluran yang sesuai. Contoh kasus nyata. Contoh komunikasi efektif dapat ditemukan di perusahaan multinasional seperti Google. Google menerapkan pendekatan terbuka dan partisipasi dalam komunikasi. Salah satu program andalannya adalah Takeaway ataupun disebut Thank Google is Friday, di mana karyawan dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada para pemimpin termasuk CEO. Program ini memungkinkan transparansi informasi, umpan balik dua arah, rasa saling percaya, karyawan merasa dihargai dan didengar. Selain itu, Google menggunakan berbagai platform digital seperti Google Chat, Meet, dan platform internal untuk komunikasi harian. Kultur komunikasinya sangat mendukung inovasi dan kreativitas. Adapun analisis teoritis mengacu pada teori komunikasi organisasi, menurut Robbins dan Judge, komunikasi efektif memiliki 5 fungsi: pengendalian, motivasi, ekspresi emosional, informasi, dan koordinasi. Google berhasil memenuhi semua fungsi ini. Komunikasi dua arah mencerminkan pendekatan, partisipasi,
manajemen di mana setiap karyawan dianggap sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Dari sisi model komunikasi, Google menggunakan model interaksional dan transaksional karena ada proses feedback dan dialog terbuka. Hal ini membuat informasi tidak hanya berjalan satu arah. Strategi untuk meningkatkan kualitas komunikasi di dalam suatu entitas organisasi melibatkan yang pertama yaitu komunikasi terbuka. Fasilitas saluran komunikasi yang terbuka untuk mendorong dialog dan pertukaran ide. Yang kedua yaitu pelatihan komunikasi, memberikan pelatihan kepada anggota organisasi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Yang ketiga yaitu transparansi informasi, memastikan informasi penting tersedia secara jelas dan transparan kepada seluruh anggota organisasi. Yang keempat, penggunaan teknologi, menerapkan teknologi komunikasi yang efektif seperti platform kolaborasi online atau internet. Yang kelima, penghargaan dan umpan balik, memberikan penghargaan dan umpan balik konstruktif untuk merangsang komunikasi yang positif. Yang keenam, rapat rutin, mengadakan rapat rutin untuk memastikan semua anggota terlibat dan memahami tujuan organisasi. Yang ketujuh, komitmen pemimpin. Pemimpin harus memimpin dengan contoh dalam komunikasi yang jelas dan terbuka. Yang kedelapan, dokumentasi prosedur, membuat dokumentasi prosedur komunikasi untuk menghindari kebingungan dan meningkatkan efisiensi. Yang kesembilan, pemahaman budaya organisasi, memastikan bahwa semua anggota memahami budaya komunikasi organisasi dan mempraktikannya. Yang kesepuluh, resolusi konflik efektif, mengembangkan strategi untuk memahami konflik dengan cara yang konstruktif dan berbasis solusi. Penerapan kombinasi strategi ini dapat membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih efektif di dalam organisasi. Mengenai komunikasi yang efektif dalam organisasi merupakan awal dari terbentuknya organisasi yang baik. Proses komunikasi dalam struktur formal tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan atas 3 dimensi, yaitu dimensi vertikal, dimensi horizontal, dan dimensi luar organisasi. Adapun tantangan komunikasi efektif dalam sebuah organisasi melibatkan ketidakjelasan pesan, kurangnya transparansi, kesulitan mendengarkan, konflik kepentingan, kekurangan umpan balik konstruktif, dan kurangnya alat komunikasi efektif. Solusinya melibatkan perencanaan komunikasi yang baik, mengembangkan keterampilan komunikasi, promosi transparansi dan penanganan konflik secara konstruktif, strategi untuk meningkatkan kualitas komunikasi di dalam organisasi, melibatkan komunikasi terbuka, pelatihan keterampilan komunikasi, transparansi informasi, penggunaan teknologi, penghargaan dan umpan balik, rapat rutin, komitmen pemimpin, dokumentasi prosedur, pemahaman budaya organisasi, serta resolusi konflik efektif. Dengan menerapkan kombinasi strategi ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih efektif dan harmonis. Jadi, komunikasi efektif adalah fondasi dari organisasi yang sukses. Tanpa komunikasi yang jelas, terbuka, dan terstruktur, banyak konflik dan kesalahpahaman yang akan terjadi. Organisasi perlu membangun budaya komunikasi yang positif dengan menyediakan saluran yang terbuka, memperkuat keterampilan komunikasi anggota, serta mendukung komunikasi dua arah. Contoh dari Google menunjukkan ketika komunikasi dikelola dengan baik, hasilnya tidak hanya berdampak produktivitas tetapi juga kepuasan dan keterlibatan karyawan. Baik, mungkin itu saja materi yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun juga dengan materi yang kurang jelas.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.